Para umat sedharma, sebelum kita mendengarkan Dharma Desana, marilah kita beranjali mengucap syukur dan berterima kasih kepada para Buddha, para Bodhisattva, para Dharmapala, para Dewa dan para Dakini, khususnya kepada Buddha Amitabha yang telah berkenan hadir memberkati sehingga sadhana puja Bhaktana Suci Sukawati pada hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan sempurna. Amitofo. Kepada semua wanita dan juga Dharma Duta yang bertugas pada puja bakti hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua suci umat sedharma yang berpuja bakti di Vihara Sukawati Prasna pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkat yang tidak berkesudahan dari para Buddha Bodhisattva. Amitofo. Ya, hari ini tema Dharma Desana saya berjudul Nama Buddha Amitabha Menggema ke Segala Penjuru. Ya, temanya ya. Nama Buddha Amitabha menggema ke segala penjuru. Ya. Saya mengambil tema ini mengutip dari salah satu ikrar Buddha Amitabha, ya, yaitu ikrar yang ke-17. Ya. Saya mungkin akan lebih banyak mengupas tentang 8 ikrar Buddha Amitabha dan juga semua sabda-sabda dari Sang Buddha atau Buddha Sakyamuni tentang khotbah beliau terhadap Buddha Amitabha ataupun Sukawati Loka itu sendiri. Ya. Jadi ikrar Buddha Amitabha yang ke-17 di sini isinya demikian. Jika setelah aku menjadi Buddha dan para Buddha yang ada di 10 penjuru semesta tidak memuji dan mengagungkan namaku, maka biarlah aku tak usah mencapai pencerahan sempurna selamanya. Ya. Ini adalah ikrar Buddha Amitabha yang ke-17. Jika setelah aku menjadi Buddha dan para Buddha yang ada di 10 penjuru semesta tidak memuji dan mengagungkan namaku, maka biarlah aku tak usah mencapai pencerahan sempurna selamanya. Ya. Itu adalah salah satu ikrar dari Buddha Amitabha. Kenapa saya mengambil tema hari ini berhubungan dengan ikrar beliau ke-17? Karena kemarin kita akan melakukan function, ya, pelepasan makhluk hidup. Sebelum itu adalah prosesi pelepasan makhluk hidup perdana, ya, yang kita lakukan di luar, ya. Selama ini kan kita melakukan function di acara Api Homa, ya, setiap 1 bulan sekali. Dan memang di saat upacara Api Homa tersebut, kenapa dilakukan function adalah untuk memberikan kebaikan bagi makhluk hidup ataupun menambah kebajikan bagi mereka yang melakukan function di upacara Api Homa tersebut. Karena itu function di upacara Api Homa akan selalu diadakan, ya. Biasanya function berupa burung, ya. Nah, function perdana kita di luar, ya, sebelumnya belum ada tata sadananya, ya, belum ada tata sadananya. Kemudian saya memohon, ya, petunjuk dari junjungan tertinggi, ya, Buddha Amitabha, karena beliaulah salah satu yang menjadi pengambil keputusan saya, ya, saat ini. Ya, jadi saya harus memohon izin kepada Buddha Amitabha, kira-kira seperti apa tata sadhana yang harus saya susun, ya. Kemudian Buddha Amitabha hadir dan memberitahukan saya apa saja yang harus disusun dalam tata sadhana tersebut, tapi tetap sesuai dengan metode Sukawati Tantra, ya. Jadi beliau memberikan saya tuntunan, ya,
Kemudian kepada siapa adinatanya, ya, adinata upacara pangsem itu, kemudian syair pelimpahan jasanya, kemudian sutranya apa yang harus saya ambil, ya, dan kemudian bisa tersusun, ya, buku sadana yang kemarin, ya. Nah, di situ Buddha Amitabha menginstruksikan untuk Buddha Ratna Sambawa sebagai adinata, ya, pelepasan makhluk hidup, ya. Karena Buddha Ratna Sambawa merupakan salah satu Buddha yang memberikan berkah, ya, berkat untuk kebaikan bagi makhluk hidup, khususnya binatang, ya, khususnya binatang. Dan sesungguhnya Manjusri Bodhisattva itu kan kita suka baca, ya, mantranya kalau kita melakukan pangsel, ya, Om Apelahu Kancala Soha, ya. Dan sesungguhnya Manjusri sendiri merupakan perwujudan dari Buddha Ratna Sambawa, ya. Makanya pelaksanaan hidup kita menjapanya mantra dari Manjusri Bodhisattva. Ya, jadi sesungguhnya antara Ratna Sambawa Buddha dengan Manjusri Bodhisattva itu adalah sama. Ya. Nah, kemudian setelah tersusun tata sadana tersebut, ya, pas hari H mau function, saya ke vihara dulu, ya. Kemudian masih di dalam mobil nunggu tangsu lagi atur-atur segala macam. Kemudian saya kehadiran Buddha Ratna Sambawa, ya. Jadi Buddha Ratna Sambawa hadir, ya. Beliau mengatakan, hari ini kalian hendak melakukan function atau pelepasan makhluk hidup. Ada dua hal yang harus dilakukan, ya. Oh, ini kalau sudah adinata langsung yang ini berarti ini satu amanat yang harus saya lakukan juga, ya. Jadi beliau mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan, ya. Yang pertama, di saat melepaskan makhluk hidup tersebut, kalian sambil melafal nama Buddha Amitabha, ya, Amitofo. Jadi di saat melepaskan ikan-ikan kemarin, melafal Amitofo, ya. Kemudian sampai selesai. Setelah selesai, yang kedua, kalian mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, swaha, ya. Wah, sampai sedemikian ini, ya, penting, ya, gitu, ya. Saya sudah susun lagi kan buku tata sadananya, ya kan. Sebenarnya Buddha Ratna Sambawa bilang tidak masalah, itu tinggal dilakukan secara di luar saja, ya. Terus saya mengatakan kepada beliau, kenapa melafal Amitofo? Bukankah Buddha Ratna Sambawa yang menjadi adinata, ya kan, adinata utama dalam pelepasan makhluk hidup itu? Karena harusnya kan paling menjapanya, ya, menjapa nama Buddha Ratna Sambawa lah, ya kan, seperti itu, ya. Buddha Ratna Sambawa bilang di saat melakukan function, ya kan, pelepasan makhluk hidup binatang, kadangkala di saat kita mau melepaskan mereka, kadangkala ada yang tidak bisa bertahan hidup, ya kan, makhluk hidup itu nggak bisa bertahan hidup. Kemudian ada yang mati, ya kan, sebelum melepaskan sama sesudah melepaskan, kadang juga ada mereka yang sudah mati duluan, gitu, ya kan, ada yang sudah mati duluan, ya. Kemudian dengan melafal nama Buddha Amitabha, maka mereka bisa, yang mati itu bisa terlahir ke alam Sukawati, ya kan. Kemudian kalau misalkan mereka mendengar nama Buddha Amitabha, ya, Amitofo, mereka teringat akan nama tersebut. Kemudian di kehidupan mereka yang akan datang, mereka bisa berjodoh dengan ajaran Buddha, ya, khususnya ajaran Buddha Amitabha itu sendiri, Amitofo. Ya,
Saya bilang, kok ke Sukawati Loka, ya kan? Maksudnya kenapa nggak ke alam Buddha Ratna Sambawa? Ini nggak nyambung banget, saya bilang gitu kan. Maksudnya nggak nyambung banget. Ini adinatanya Buddha Ratna Sambawa, tapi kenapa direferensiinnya ke Buddha Amitabha, ya kan? Ya kalau gitu buku tata sadananya ya harusnya Buddha Amitabha aja, ngapain Ratna Sambawa Buddha, gitu kan? Ya itu pertanyaan saya kan gitu. Nah beliau bilang, khusus untuk fungsi pelepasan makhluk hidup, berkah kepada semua makhluk hidup, khususnya para binatang, itu saya yang memberkahinya, gitu. Tapi kalau misalkan untuk terlahir ke alam beliau, alam prakuta, itu tidak mudah. Beliau bilang, tidak mudah untuk bisa terlahir ke alam prakuta, alamnya Buddha Ratna Sambawa. Ada kriteria khusus seperti itu, ya. Tapi kalau ke Sukawati Loka itu sudah bisa dipastikan bisa terlahir ke Sukawati Loka. Wah, gampang ya ternyata terlahir ke Sukawati Loka itu, ya kan? Dibanding ke alam-alam para Buddha lainnya, gitu. Wah, kenapa kok mudah ke Sukawati Loka? Ya karena adanya 48 ikrar dari Buddha Amitabha itu, ya kan? Buddha Amitabha itu dari awal sudah berikrar, ya ada 48, itu banyak sekali ikrarnya, ya kan? Yang ditujukan oleh manusia, dewa, dan bodhisattva, ya kan? Nah, di saat makhluk hidup tersebut misalkan mati, gitu ya, dia punya rohnya itu, jika mereka mendengar nama Buddha Amitabha, kemudian mereka melafal nama Buddha Amitabha, kadang walaupun cuma sekali, ya kan, itu bisa dijemput oleh Buddha Amitabha untuk terlahir ke alam Sukawati, ya. Menurut Buddha Ratna Sambawa, ya, untuk terlahir ke Sukawati Loka, kadangkala insan yang belum memiliki pembinaan diri, tapi dia bisa menyebut nama Buddha Amitabha, Buddha Amitabha itu akan turun jemput, gitu. Ya, sungguh menakjubkan ya ikrar dari Buddha Amitabha ini. Amitofo. Karena itu para Buddha di 10 penjuru alam semesta itu semua memuji dan mengagungkan nama Buddha Amitabha. Karena apa? Karena 48 ikrar ini. Para Buddha lain nggak ada ikrar sampai segitu banyak, ya. Buddha Amitabha berani, ya, berikrar 48 ikrar ini, yang bisa dibilang itu tidak mudah, tidak gampang, ya. Tapi semua terrealisasi. Semua ikrar dari Buddha Amitabha itu terrealisasi, ya. Setelah saya membaca ikrar-ikrar beliau, itu benar-benar, oh, ikrar ini semuanya ada realisasinya. Benar-benar seperti ikrar ke-17 ini, itu pun juga ada realisasinya. Dulu saya juga iya ya, kan Buddha yang paling tertinggi itu adalah Buddha Sakyamuni, ya kan? Tapi Buddha Sakyamuni sendiri juga memuji dan mengagungkan Buddha Amitabha. Bahkan beliau bersabda mereferensikan alam Sukawati untuk banyak insan. Buddha Sakyamuni sendiri, ya, yang berkhotbah tentang alam Sukawati, tentang Buddha Amitabha, ya kan, tentang keagungan Buddha Amitabha ataupun alam Sukawati Loka itu sendiri. Referensiin umat-umat yang lainnya, insan-insan lainnya untuk bisa terlahir ke alam Sukawati Loka. Kenapa Buddha Sakyamuni nggak referensiin untuk alam dia sendiri? Ya kan? Mungkin Buddha Sakyamuni mengarahkan kepada umat Buddha untuk bisa mencapai nibbana, ya, nibbana, gitu. Ya, itu adalah Buddha Sakyamuni, ya. Sedangkan Buddha Sakyamuni dan seluruh Buddha di 10 penjuru alam semesta, mereka semua mereferensikan insan untuk bisa terlahir ke Sukawati Loka.
Dulu saya hanya membaca sutra ini aja, ya, hanya membaca sutra ini. Di sini Buddha Sakyamuni bersabda mereferensikan itu, ya kan? Ini kan ditulis zaman kapan? Saya tidak ada buktinya, ya. Saya tidak dilahirkan di zaman tersebut, gitu. Apa iya para Buddha itu memuji dan mengagungkan Buddha Amitabha, ya kan? Kalau kita hanya berfokus pada teks, pada apa yang ditulis dalam sutra, ini ditulis di zaman kita belum dilahirkan. Ya. Kita sebagai umat Buddha tentunya tidak harus percaya demikian. Ajaran Buddha kan, Buddha sendiri mengajarkan jangan percaya terhadap sutra ataupun apa yang sudah Buddha katakan, ya kan? Jika itu tidak ada kebenarannya, ya kan? Jadi apa? Kita harus membuktikannya sendiri. Kalau kita nggak bisa membuktikan sendiri, hanya meyakini saja, itu namanya kita meyakini membabi buta. Kita hanya ikut-ikutan, ya, hanya ikut-ikutan orang. Orang percaya ini, kita ikut-ikutan percaya. Sedangkan kita sendiri nggak ada pengalaman itu, ya kan? Jika kita meyakini, ya, ajaran para Buddha, ya, yang diyakini oleh orang lain, kita ikut-ikutan, kita mudah goyah, ya. Tapi kalau misalkan kita meyakini berdasarkan pasiko kita, datang, lihat, dengar, buktikan, ya, barulah kita memiliki keteguhan hati yang sangat kuat, ya, walaupun banyak badai yang menerjang jalan pembinaan diri ataupun kehidupan kita. Amitofo. Apa yang menjadi pasiko saya? Nah, bukan ini. Pasiko saya bukan ini. Bukan apa yang ditulis dalam sutra. Tapi pasiko saya adalah saya bisa membuktikan sendiri. Saya mengetahuinya sendiri, bukan dari orang lain. Ya. Seperti itu. Sama halnya seperti Buddha Ratnasambhawa. Beliau hadir langsung, ya. Kemudian dari beliaulah saya juga menjadi yakin terhadap ikrar dari Buddha Amitabha nomor 17 itu. Selama ini, ya, saya, para Buddha mengagungkan Buddha Amitabha sesuai dengan sutra yang dikotbahkan oleh Buddha Sakyamuni, ya kan? Tapi dari saya sendiri apa? Inilah bukti, ya, bukti ikrar ke-17 dari Buddha Amitabha, realisasinya, ya. Buddha Ratnasambhawa sendiri hadir, beliau juga mereferensikan insan kepada Buddha Amitabha dan Sukawati Roka, Amitofo. Jadi tentunya kita tidak meragukan lagi, ya, atas keagungan nama dari Buddha Amitabha, ya. Karena nama Buddha Amitabha itu menggema ke segala penjuru, ya, ke 10 penjuru alam semesta. 10 penjuru alam semesta itu mana sih? Ya kan? Kita suka dengar 10 penjuru alam semesta. Di mana, ya, hitungannya? Bagaimana cara untuk bisa mengetahui 10 penjuru alam semesta? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? 10 penjuru. Kita tahu, ya, ada mata angin kan? Ya, utara, selatan, barat, timur. Itu 4 penjuru. Kemudian mana lagi baru 4? Baru 4 penjuru. Apalagi? Barat daya, barat laut, tenggara, timur laut. 4, 8. 2 lagi? Hah? Di atas dan di bawah, pusat, ya, 2 arah. Itu 2 lagi arahnya. Itu 10 penjuru alam semesta, ya. Jadi alam-alam dari 10 penjuru alam semesta, ya, sesuai dengan arah mata angin tersebut, itu seluruh para Buddha, ya, mengagungkan dan memuji nama Buddha Amitabha, ya.
selalu mereferensikan. Jadi saya berpikir nih, dari sini ini sepertinya para Buddha saling mereferensikan kayaknya, ya. Iya, saya berpikir begitu, ya kan? Buddha Amitabha mereferensikan Buddha Ratnasambhawa, ya kan? Buddha Ratnasambhawa mereferensikan Buddha Amitabha juga, gitu loh, ya kan? Nah, ini kan kita kan di sini belajar. Oh, ternyata mereka itu saling ini ya, maksudnya saling memberikan manfaat, ya, saling berbagi, ya, gitu. Mereka yang sudah sekelas Buddha, spiritualnya tinggi, mereka saling memberikan manfaat, saling berbagi, saling memberi, ya, gitu. Saya berpikir, oh ternyata seperti itu ya. Ternyata para Buddha itu apa ya? Bisa dibilang ya tidak ada iri hati, ya kan? Tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling merasa tinggi sendiri, ya kan? Seperti itu. Tapi mereka saling mereferensikan satu dengan yang lain, gitu, ya kan? Saling mereferensikan berkah-berkah mereka, gitu, ya. Sedangkan kita sebagai manusia, kita kadang nggak belajar bercermin dari para Buddha itu, ya kan? Kita yang dibilang spiritual kita, kehidupan kita masih jauh, ya, di bawah para Buddha, tapi kita memiliki sifat-sifat yang benar-benar sangat bertolak belakang dari para Buddha, gitu. Sedangkan kan kita belajar untuk mempraktekkan ajaran-ajaran mereka, ya. Tapi kita kadang suka, kita umat Buddha, tapi sikap dan tingkah laku kita sama sekali tidak mencerminkan, ya, para Buddha itu sendiri, ya kan? Sedangkan para Buddha itu mereka selalu menjaga etika, sopan santun, kemudian saling memberi, saling memberi manfaat, saling mereferensikan satu dengan yang lain, tidak ada rasa cemburu, iri hati, dan lain sebagainya, ya. Jadi mereka semua tahu bagaimana cara mereka menempatkan dirinya, ya. Tidak saling kutuk-kutukan Budanya, ya kan? Budanya saling kutuk-kutukan, oh ini buat saya, oh ini insan saya, oh ini insan saya. Enggak seperti itu, ya. Enggak seperti itu. Kalau memang mereka berjodoh dengan alam saya akan terbuka, ya, sesuai dengan kriteria dari alam saya. Seperti Buddha Ratnasambhawa, untuk terlahir ke alam beliau ada kriterianya, ya. Alamnya Vairochana juga demikian, alamnya Buddha Amoghasiddhi juga demikian, ya. Kalau saya tidak salah ingat, untuk bisa terlahir ke alam Prakuta, ya, alamnya Buddha Ratnasambhawa, itu saya lupa ingat sih, ada di buku saya yang nanti keluar, ya. Cuman di saat dia terlahir ke alam Buddha Ratnasambhawa, itu mereka akan menjadi usia 7 tahun lagi, kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah nanti baru saya ya. Jadi di saat terlahir ke alam itu, kalau ke Sukawati Loka kan kita kalau misalkan terlahir injak pelataran alam Sukawati, kalau kita tua, ya kan, kita sudah tua, maka kita akan berubah menjadi muda, ya, berkarisma, usia sekitar, biasa kalau karisma usia berapa sih? Kalau laki-laki usia berapa sih dia mulai muncul tuh karismanya? Bukan 20-an loh, karisma cowok, ya. Dia baru kelihatan tuh sekitar umur 30-an, ya, 30-an, 40-an, seperti itu, ya. Jadi mantep, berkarisma gitu ya kalau ke alam Sukawati. Kalau dari yang tua menjadi muda kembali, ya kan. Tapi yang muda ya tetap muda. Yang muda masa yang muda nggak jadi 30-an, ya. Dia tetap seperti itu, dan dia akan tumbuh besar di sana, ya. Kalau di alam Prakuta itu biarpun dia ini muda ataupun tua, dia akan kembali ke 7 tahun, ya, usia 7 tahun. Saya itu pernah bertanya, untuk apa ya 7 tahun? Masa 7 tahun? Ya,
di saat usia segitu bisa dibilang ya mereka kan pertama masih murni, masih mudah untuk dimasuki pengetahuan-pengetahuan. Menurut Buddha Ratnabhawa begitu. 7 tahun itu adalah masa dia kalau kita kasih pengajaran apa dia lebih cepat kembangnya gitu. Makanya lahir di sana 7 tahun. Ya. Lucu juga ya. Berarti masing-masing alam itu ada ininya, ada sistemnya ya. Nah, sedangkan untuk function itu sendiri, untuk pelepasan makhluk hidup, tentunya kita hendak melakukan pelepasan makhluk hidup. Yang pertama adalah pikiran positif. Ya. Pikiran positif kita harus kita tumbuhkan. Ya. Untuk apa kita melakukan function itu? Ya. Ya, untuk apa kita melakukan function itu? Kemudian niat, ya. Niat kita apa untuk melakukan function tersebut? Ya. Niatnya apa? Oh, untuk memberikan kebahagiaan bagi makhluk lain, ya kan? Nah, kemudian barulah kita bertekad, ya kan? Dari pikiran positif, kemudian niat, baru kemudian tekad kita. Saya harus melakukan function itu, gitu, ya. Jadi yang pertama adalah pikiran positif, ya. Di saat kita mau hendak melakukan function, kita harus mengembangkan pikiran positif terlebih dahulu. Jangan berpikir macam-macam, ya. Berpikir ini, oh nanti ini begini, berpikir itu, oh nanti ini begini, oh nanti kalau misalkan saya membeli function itu dengan pesan, itu tidak baik, ya kan? Lebih baik beli langsung atau beli pada hari H dan lain sebagainya, ya kan? Karena kita berpikirnya kalau kita pesan nanti kita malah iniin orang untuk nangkep ikan lagi atau nangkep burung lagi dan lain sebagainya. Itu namanya kita mengembangkan pikiran positif, pikiran negatif. Ya. Kalau kita mau melakukan function, pikiran positif kita mau melakukan function untuk pelepasan makhluk hidup. Saya akan melepaskan makhluk hidup yang berjodoh dengan saya. Itu adalah pikiran positif. Jangan berpikir negatif. Takutnya tukang ini tangkap lagi, ya kan? Dan lain sebagainya, ya kan? Itu tak perlu, tidak perlu. Yang kita pikirkan pertama, yang positifnya adalah saya hendak melakukan pelepasan makhluk hidup bagi makhluk hidup yang berjodoh dengan saya. Baik dengan cara saya pesan maupun dengan cara saya membeli langsung pada hari H. Di saat binatang itu mungkin mau dipotong, kita beli di pasar, mau diperjualbelikan, ya kan? Seperti itu. Ya. Pikiran positif itu sangat penting, ya. Karena jika kita berpikiran negatif terlebih dahulu, itu pun hasilnya, manfaatnya pun akan menjadi berkurang. Ya. Karena kita mengembangkan pikiran negatif kita. Ya. Kalau kita mau berpikir lebih positif, ya, kemudian kita nih bisa dibilang mau function, ya, pesan, ya kan? Ataupun mau function pada hari H itu mau dipotong, itu kan kita memang sudah ada niat mau melakukan function, ya kan? Kita sudah ada niat, kita pesan, kita memang sudah ada niat mau melakukan function. Kita beli langsung, ya kan? Dia mau dipotong, kita juga awalnya sudah ada niat untuk mau function. Tidak ada bedanya, sama saja, gitu. Gak ada beda. Yang beda itu apa? Yang beda itulah di saat kita melakukan function itu, kita awalnya tidak ada niat sama sekali. Misalkan, kalau misalkan kita pergi jalan-jalan, tiba-tiba kita melihat, makhluk hidup itu, misalkan ikan itu atau penyu itu mau dipotong nih, ya kan? Kita nggak sengaja lewat situ, terus kita lihat,
dia mau dipotong. Orang itu jual mau dipotong, ya kan? Nah di saat itulah kita langsung, saya beli aja, ya. Nah kita beli, kita lakukan function. Itu yang baru manfaatnya sangat besar. Karena awalnya kita tidak ada niat, tanpa kesengajaan. Itu benar-benar jodoh yang paling kuat. Kan di saat kita melakukan function, baik kita pesan ataupun kita membeli langsung, tetap kita tidak bisa menghindari penjual tersebut cari binatang itu lagi. Apa kita harus borong semua? Gak mungkin, ya kan? Kita beli dengan cara bagaimanapun, tetap aja penjual itu akan jualan, karena itu adalah cara mereka mencari nafkah. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya juga kita melakukan pelepasan makhluk hidup berupa burung, berupa ikan, berupa penyu, ataupun makhluk hidup yang lainnya, ya kan? Contohnya seperti saat ini aja, banyak makhluk yang dikorbankan kan? Apa kita bisa menghalau hal itu? Tidak bisa, ya kan? Kalau kita berpikir dengan pikiran kita menganggap itu, oh itu nggak sesuai. Tapi dengan pemikiran orang lain, ini adalah keyakinan mereka. Kita tidak bisa mengatakan mereka salah. Apa kita harus mengatakan kita ini benar? Nggak juga. Sesuai dengan ajaran masing-masing, ya itu adalah kebenaran mereka. Jadi yang pertama ya kita jangan mengembangkan pikiran negatif. Ya. Kalau misalkan di sana misalnya ada pengorbanan makhluk hidup dan lain sebagainya, kita jangan ngembangin pikiran negatif. Ih tega ya, kok mereka sampai kayak gitu ya, masal ya, nggak ada peri kemanusiaan ya dan lain sebagainya, ya kan? Itu kita mengembangkan pikiran negatif. Kenapa kita nggak mau berpikir, oh ada kejadian seperti itu, ya kan? Saya harus membantu untuk memberikan kebahagiaan bagi makhluk hidup itu, tanpa harus berpikir negatif terhadap yang lainnya, ya kan? Apa yang harus kita lakukan terhadap makhluk tersebut? Kita melimpahkan jasa untuk makhluk-makhluk tersebut. Kalaupun mereka harus dikorbankan, mereka harus mati dengan cara seperti itu, tapi kita melimpahkan jasa untuk para makhluk tersebut supaya makhluk tersebut bisa